di depan anak-anak SMP Iya. yang diundang ke kantor. Iya. Ada anak yang kritis. Iya. Pak Menteri, mohon izin, saya mau bertanya. Iya. Pak Menteri, bagi anak-anak dilarang rokok, mengapa Pak Menteri merokok? Iya. Kok nggak ngasih contoh? Udah apa-apa, kau boleh ngerokok nanti kalau kau jadi Menteri Pendidikan. Kalau menteri itu kan ada patokan kerja, Iya. masuk jam 8, pulang jam semaunya, jam berapa. Iya. Iya. Kadang-kadang mungkin ada yang pulang jam 12 malam, 12 ada. Ada. Tapi what do you do Iya. within that so long time? Because your product, your result Iya. Iya. is just big zero. Jiwa manusia. Jiwa manusia direfleksikan dalam apa? Dunia sastra. Sastra. Oh, mengapa? Itu saya agak ulang-ulang, Ya. seperti khotbah, Ya. dan saya tidak malu mengulang, Ya. karena ini pesan penting yang belum pernah menimbulkan perubahan. Ya. Karena literature speaks the language of humanity. Ya. Ekonomi ngomong kemanusiaan, kagak. Ya. Hukum has nothing to do with justice. Ya. Lalu ilmu. Ya. Semuanya berfungsi untuk memenuhi prasyarat keilmuan, Iya, betul. tapi tidak memenuhi kebutuhan kemanusiaan. Hanya dunia sastra yang berbicara tentang bahasa kemanusiaan. Publika Podcast, minim sensasi, penuh informasi, mainkan. Publikans dimanapun berada, ketemu lagi dengan saya Iskandar Sitompul. Kita akan bincang-bincang lagi. Tujuan kita bagaimana NKRI tetap utuh di peta dunia dan kita tetap sejahtera dan kita semua kompak dan harmonis. Tentunya hari ini saya mengundang tamu kehormatan saya, Dr. Muhammad Sobari, alumni UI. Terima kasih Pak. Terima kasih. Dokter bisa datang hari ini di tempat ya. saya. Saya senang sekali dan satu kehormatan kita akan bincang-bincang. Hanya Pak Is yang memanggil saya dokter. Itu adalah satu kehormatan. Iya. Satu kehormatan. Aku akan memanggil orang mengagetkan, apalagi yang sudah kenal. Apalagi saya baca di biografi dan lain sebagainya, lama di LIPI lagi kan itu kan Saya peneliti LIPI itu dulu. orang peneliti semua Pak. Ya, ya begitu dah. Oke, baik Kang Sobari. Gitu, Pak. Kalau memang kadang-kadang ada orang nggak mau dipanggil juga doktornya, profesornya, dia senang dipanggil Kang. Iya, Oke, iya, supaya kita lebih begitu. akrab, saya panggil Betul. Sobari. Betul Pak. Kang Betul Sobari, Pak. Betul Pak. selamat datang di podcast saya ini. Selamat, terima kasih. Saya ingin begini Kang, Ya. ingin sekali. Saya sudah melihat banyak video-video di YouTube tentang Kang Sobari. Nah, Kang Sobari itu hebat sekali. Budayawan dan juga antropologi, bisa mengetahui macam-macam. Apakah kepemimpinan, saya lihat pewayangan, kayaknya senang pewayangan. Jadi di situ contoh-contoh pemimpin. Karena saya dari tentara ini apa? Itu kepemimpinan segala-galanya, Kang Sobari. Baik Kang Sobari, kita lihat negara kita ini kan sekarang lagi dipimpin oleh presiden kita namanya Pak Jokowi. Di mana ini adalah presiden ke-7. Presiden ke-7, pemimpin itu saya lihat bukan agak lagi menghasilkan kesenangan dari masyarakat. Contohnya sejahtera, jalan, semua infrastruktur dan lain sebagainya. Gimana menurut Kang Sobari kepemimpinan ini? Nanti kita bedah yang lain-lain. Gimana menurut Kang Sobari? Ini menyebutkannya itu agak berlapis-lapis. Berlapis-lapis, tidak apa-apa. Kita diskusi, kita pelan-pelan. Tidak satu kata kelar. Ya. Kalau kita membuat suatu, kita omongkan yang sudah aja saja, yang real. Ya. Pak Jokowi itu beyond expectation. Beyond expectation. Ya, kita nggak punya ekspektasi sejauh yang bisa dicapai. Apalagi kata orang kata tukang kayu lagi katanya. Gitu. Apalagi kalau dilihat hanya dari sudut situ. Dari sudut situ, betul. Tapi ternyata kita nggak boleh. Nggak boleh. Betul. Melihat masa lalunya dan dikira dia beliau adalah masa lalu itu. Nggak beda. Yang beyond imagination itu beyond expectation. Iya, beyond expectation. Ya, ekspektasi kita. Oke. Di luar harapan kita sama sekali, di luar. Ya. Dan itu kejutan. Ya. Beliau yang punya kebijakan sendiri. Ya.
atas kemauannya, atas keputusannya, dan itu bagian dari mandat konstitusi. Itu beliau membayar utang konstitusi. Nah, utang itu terlalu banyak karena negara kita ini, karena posisi beliau itu presiden yang ke-7, sudah agak banyak, ke-7. Beliau menjawab kekurangan-kekurangan dari kepemimpinan sebelumnya tanpa mengatakan pemimpin sebelumnya kurang. Betul. Tidak perlu dikatakan, cuma mengerjakan. Saya mengerjakan tugas presiden. Tidak mau lihat kaca spion. Ngapain tidak menyinggung-nyinggung orang lain? Tidak mau. Betul. Cuma mengerjakan itu. Yaitu yang kita semua sudah tahu. Biarpun Sumatera Barat itu tidak satupun orang memilih, ibarat, ini ibarat. Tapi kan beliau bangun infrastruktur. Aceh ke utara sono. Sumatera Barat juga Sumatera Barat kurang memilih. Sampai ke Aceh kurang memilih. Betul. Tapi beliau tidak lantas bertindak. Kau tidak memilihku, tidak kubangun. Aku tidak akan kulayani. Oke. Tapi beliau, soal kau nggak memilih itu kan kesadaranmu dan pilihan bebasmu sebagai warga negara yang paham, yang percaya pada mekanisme demokrasi. Kau telah memilih, itu pilihanmu. Betul. Saya ngaku presiden tidak punya pilihan. Aku harus melayani kamu. Wong kamu itu mau rakyatku, Sumatera Barat itu wilayah Indonesia pun sampai ke Aceh. Betul. Mereka juga kurang, tapi aku nggak menghukum daerah itu. Karena yang mereka pilih itu ialah pilihan bebas sebagai warga negara bebas, warga negara merdeka. Silahkan ambil keputusanmu. Tidak pantas aku mau nyampur tangani, pilihlah aku. Itu boleh dikatakan waktu kampanye, tapi sesudah kampanye jangan. Stop semuanya. Kita bangun semuanya. Semuanya gitu. Dia. Sudah milih gitu, nggak ada perasaan luka pada saya. Saya ini presiden, tidak gampang luka. Tugas saya membangun dari Aceh sampai ke Lampung pojok. Nanti dari Lampung itu menyeberang Selat Sunda ke Jawa, sampai ke Jawa dan seterusnya, semua kulayani. Manado bagian yang paling pojok sana, yang lebih dekat dengan Filipina daripada dengan Manado itu sendiri. Yang ke sana itu pun saya bangun tol laut. Begitu pula Papua. Begitu Nusa Tenggara Timur. Betul. Semua tak perlakukan sama. Itu bukan karena aku ini orang mulia, ini kewajiban seorang presiden. Aku ini tugasku melaksanakan kewajiban, bukan karena jangan dilihat dari kebaikan hati. Beliau rela begitu, Pak. Dan rela sampai belusukan kemana-mana. Sampai belusukan kemana-mana. Karena Pak, kalau pemimpin kok nggak belusukan, tahu apa? Itu pemimpin di belakang meja. Nah, kalau sebutannya orang Barat itu pemimpin yang duduk di armchair. Di kursi malas. Armchair. Iya, kursi malas menikmati. Pemimpin kan tidak boleh tahu tentang masyarakatnya hanya berdasarkan suara menteri. Betul. Iya, kalau menteriku bisa dipercaya. Betul. Ya, asumsi kita semua bisa dipercaya. Namun alangkah baiknya kalau saya tahu sendiri. Lebih baik. Lebih bijak itu tahu sendiri. Kalau bahasa asing itu check on the spot. Okay. Directly on the spot. Jangan katanya. Katanya itu penting, tapi pengalaman on the spot jauh lebih penting. Dan beliau membangunkan itu dan mendatangi. Kan mendatangi ke berbagai wilayah yang tidak pernah didatangi orang. Didatangi sama beliau. Dan kan ada wilayah yang mengerikan berdasarkan perhitungan keamanan. Jangan diri ke sana, ke Nduga. Nduga itu tidak boleh, itu wilayah gawat. Tapi memangnya beliau bisa diatur oleh Panglima. Kalau dibilang, Pak, mohon maaf Pak, saya ini Panglima. Aku atasannya Panglima, kamu mau apa? Saya Panglima tertinggi. Iya, ya paling tidak aku atasannya Panglima. Jadi begini,
Yang tidak aman kau bikin aman. Ya aku lewat. Aku mau lewat. Jangan aku disuruh berpikir tentang tidak aman. Ya, itu tugas kau itu. Itu kau punya tugas. Kalau aku tidak aman terus, mungkin presiden sebelumnya kalian takut-takuti ini tidak aman, lalu mereka tidak berani. Tidak boleh begitu. Aman tidak aman itu kewajibanku datang ke sana. Ya. Kalau nggak aman aku nggak ke sana, kapan mereka mengenal presidennya? Ya, betul sekali. Kan itu tanggung jawab tuh Pak. Betul. Lebih dari tanggung jawab. Dikasih mandat oleh rakyat. Wih, mandat. Oke. Mahkota. Oke. Jiwanya memakai mahkota. Mahkota apa? Kepemimpinan. Mahkota apa? Mahkota jiwa seorang pemimpin yang mengembangkan sendiri dengan caranya, dengan gaya sendiri. Kepemimpinan. Pemimpin dan model kepemimpinan. Betul. Kan jarang Pak pemimpin yang punya kepemimpinan otomatis. Iya. Jarang. Biasanya belajar atau mencontoh. Tinggal mencontoh. Iya kalau bagus. Kalau yang dicontoh itu tidak efisien. Iya, Beliau punya mengembangkan sendiri. Iya, terus keren. Kalau begini Pak, ini kita lihat kan presiden kita ini kan 2024 udah mau selesai. Tentunya kita harus cari nih pemimpin-pemimpin yang seperti kayak bukan minimal lagi Pak. Ya minimal kayak Pak Jokowi. Minimal. Dan kita mencari seseorang pengganti harus tentunya yang lebih baik. Itu yang kita harapkan. Menurut Kang Sobari ini bagaimana nih terawangannya, kan pengalaman udah banyak saya lihat. Apalagi Kang Sobari saya lihat dekat juga dengan presiden kita yang dulu Pak Presiden Gus Dur. Nanti kita akan coba ke sana juga sedikit. Tapi bagaimana ini nanti? Kira-kira pemimpinnya kan kita lihat hasil survei sudah ada tuh. Si A, si B, si C. Bagaimana kepemimpinan dari mereka-mereka itu? Ini dari kebutuhan real, kebutuhan nasional, kebutuhan hari ke hari. Itu meminta pemimpin yang lebih baik. Meminta. Tapi kalau nggak ada yang lebih baik, seperti ini pun kita sudah bersyukur. Betul. Saya menerjemahkan situasi ini bahwa beliau itu dikirim Tuhan ke bumi Indonesia ini. Dikirim Tuhan. Karena kita sudah 70 tahun begini-begini aja gitu. Dan Tuhan juga ikut risau barangkali itu. Ikut risau ikut Indonesia negara yang kaya potensi. Iya, ini gimana kok rakyatnya miskin. Di daerah yang makin kaya, rakyatnya makin miskin. Papua. Iya. Dan itu ironi pembangunan. Ironi pembangunan. Maka Tuhan kelihatannya kalau ini benar, alhamdulillah. Amin, alhamdulillah, amin. Memikirkan tak kirim seseorang yang kalian tidak tahu. Dia punya potensi yang kalian tidak duga. Dia ini punya bukan potensi, kemampuan real, kemampuan membangun yang tidak kalian harapkan. Betul. Dan kalian itu tinggal membaca ulah beliau, membaca tingkah laku politiknya, membaca visi politiknya. Baca saja dari sana, dan sebenarnya berilah pemimpinmu yang kali ini suatu political support. Jangan diganggu-ganggu. Kalau diingatkan, wajib kalian mengingatkan, tapi jangan pernah merepotkan beliau, mengganggu, membuat suara-suara yang tidak perlu, apalagi memfitnah. Banyak fitnah saya lihat itu. Banyak fitnah oleh kalian suatu bangsa yang beragama, punya agama yang bagus-bagus, tapi kalian memfitnah. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi sebagai ini bayangan saya. Oh tentu saja saya bisa hiperbolik. Karena saya kan pendukung beliau. Saya pendukung dan saya punya janji Pak. Boleh kecewa. Tapi tidak boleh tanpa mengeluh. Kecewa pasti kecewa. Tapi tidak boleh ngeluh. Tidak boleh ngeluh. Karena saya ngutip puisi Gunawan Muhammad yang mengatakan bersiap kecewa, bersedih tanpa kata-kata. Ya keren lah. Saya senang lah punya ini. Karena sebenarnya sikap saya dan saya mempunyai beberapa kawan, hanya beberapa. Yang mari kita putuskan dukung beliau dan siap saja kecewa. Karena tidak mungkin beliau menuruti semua yang kita ingin. Betul. Jadi pasti ada yang keinginannya beliau. Itu tidak cocok sama keinginan kita. Nah, tapi
kita kecewa nggak usah ngamuk-ngamuk, nggak usah apalagi memfitnah. Iya, betul. Ah, kayak gitu Pak. Jadi ini yang tergelar. Ya. Itu realitas tentang kepemimpinan yang tergelar. Ya. Beliau telah menjawab sebagian besar dari kebutuhan nasional kita. Menjawab, ya pembangunan kita itu terfokus pada kebutuhan hidup. Ya. Saya tidak ingin menggunakan terfokus pada ekonomi, Ya. karena pembangunan yang fokus pada ekonomi itu rawan kritik. Yep. Dari Betul. dulu rawan kritik. Ya. Jadi pembangunan yang terfokus pada kebutuhan hidup. Ya. Nah itu tidak bisa dianggap economic sentris, Iya. tidak bisa. Ya. Kebutuhan hidup itu juga ada unsur sosial, unsur psikologis, unsur kebudayaan. Ya. Beliau telah mencoba urusan-urusan ke situ, namun beliau sangat berhati-hati memelihara stabilitas ekonomi. Ya tentu bersama Menteri Keuangan Iya. Sri Mulyani. Sampai sekarang kita nggak mengalami resesi, ya sekian persen aja paling kita kan. Kan dunia semua resesi. Resesi kita, Kalau kita resesi, kita masih bisa nonton Ya. bola, masih bisa Bisa. kemana-mana semuanya. itu tanda Keberhasilan. dua tanda. Dua tanda. Satu tanda kemampuan konsepsional, Konsepsional. sekaligus cara membaca tren-tren ke depan. Ya. Yang kedua, memiliki keterampilan, Ya. know-how di bidang ekonomi. Ya. Wah, know-how-nya itu silakan dengan terjemahannya bidang apa? Ya. Perimbangan pajak ini, perimbangan ini. Nah, itu bidangnya sana. Ya. Kita nggak usah ngomong. Iya betul. Ya gitu. Contohnya sudah berhasil kan? Jangan lagi kita Sudah ribut-ribut, berhasil. kan? Namun ada juga yang menganggap itu belum berhasil. Belum berhasil. Ya boleh menganggap belum. Ya. Tapi itu anggapan saja. Disampaikan kalau bisa diterima. Bagaimana itu? Ya. Pikiran Anda itu supaya menjadi bagian dari kebijakan atau setidaknya menjadi bagian dari jalan keluar yang sedang ditempuh untuk mewujudkan perbaikan-perbaikan. Tapi kalau beliau tidak menghitung saran-saran Anda itu sebagai bagian dari yang strategik, barangkali economically, scientifically right, tetapi it is not part of the thing that strategic. Ya. Loh, Ya. ekonomi iya, secara teori iya, dari sudut hitungan-hitungan ini iya. Ya. Tapi strategis apa enggak? Ya. Kalau Menteri Ekonomi, Menteri Keuangan kan bisa bilang, iya gue juga tahu yang lo katain. Gue tahu, sama ilmu kita. Betul. Tapi lo kan main-main yang tidak perlu. Ya. Mengapa tidak perlu? Ini tidak strategis kali ini. Iya, betul. Kebijakan pemerintah kita menganggap yang ini tidak strategis, tapi yang strategis ini. So, Ya. biarkan kami melaksanakan apa yang kami pandang strategis. Iya, betul. Terima kasih atas segala kontrol, atas segala kritik, atas segala masukan. Kami masukkan ke dalam kitab sucinya Menteri Keuangan. Menteri Keuangan dicatat semuanya itu. Dicatat dan menjadi bagian orientasi, Iya. dipikir terus-menerus. Iya. Tapi kalau ternyata pikiranmu itu dalam 10 tahun kok nggak menemukan sesuatu yang relevan dengan apa yang kami sebut kebutuhan yang paling strategis, paling mendesak, paling menekan. Nggak bisa. Jadi kau jangan textbook thinking. Yes. Wah, gitu Pak. Terus siapa Pak Kang Sobari? Ini kan kita udah 2 periode nih, sebentar lagi nih, paling 1,5 tahun lagi selesai. Jadwal pemilu Oktober sudah tahu presidennya siapa. Iya. Semua. Berarti kan tinggal berapa bulan lagi. Siapa ini yang kita yang gimana ya? Bukan kita siapkan, kita kan nggak mampu, cuman kita Iya. menyampaikan melalui podcast ini. Iya, Ini loh betul. pemimpin kamu, siapa nih yang kita cari nih? Ah. Siapa ini kita? Ayo. Kalau gimana nih? Pak, kita ini kan bukan orang yang tahu terlalu banyak. Terlalu banyak. Oke. Tidak. Paling Jadi, tidak kita baca survei. Baca Ya, survei. kan, elektabilitas survei bagaimana? Itu menolong tapi belum bisa menjadi jawaban Belum bisa jawaban. Oke. yang Tidak menyeluruh. tidak eksak ya. Tidak eksak. Oke. Karena itu Ya. baik kalau pertama-tama kita Ya. sudah berpikir dari sudut agama. Agama. Ya, Oke. kita tawakal. Kalau Islam namanya tawakal. Oke. Tawakal terhadap apa yang kelak terjadi.
Lah yang kelak terjadi itu kita tidak tahu. Karena itu kita propose. Ya. Mohon yang terjadi itu ini. Lah ini itu apa? Jangan cuma ini sebutkan. Oh ya, nanti pengganti beliau ini seorang presiden baru yang tidak usah jauh-jauh visinya. Visinya itu lebih sedikit dari 10 tahun. Tetapi dalam 5 tahun pertama itu deliver semua yang diinginkan. Deliver. Apa yang deliver? Pegawai-pegawai kita, buruh-buruh kita ke luar negeri, TKI, TKW dan sejenisnya itu. Mesti kita hitung sekarang berapa jumlahnya, dan dalam 3 tahun pertama itu sudah ada tren bahwa yang buruh ke sono-sono itu balik. Loh, kalau balik emangnya kenapa? Lapangan kerja bagaimana? Kan cukup kita suruh balik. Tapi kan kita punya kekuatan memaksa. Tapi setelah balik dia mau kerja apa? Mau makan apa? Oh, jangan khawatir. Kita tidak suruh menyuruh mereka balik. Kita tunjukkan saja bahwa tren ekonomi kita itu mencukupi untuk mencapai suatu hasil pembangunan yang merata, yang bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan lokal. Oh, turun kalau tadi berapa ribu, taruhlah itu 5.000 balik ke dalam negeri dalam 5 tahun. Mungkin itu sudah lumayan. Syukur kalau 10.000. Itu indikator pertama. Tapi indikator kedua, kalau ekonomi tumbuh tapi pertumbuhan itu dirampok oleh pejabat, perampok, tidak akan pernah cukup. Menteri Keuangan yang pintar tidak akan pernah cukup. Karena keserakahan orang itu tidak cukup. Atau KPK kita berdayakan. Oleh karena itu pokoknya kita sebut umum saja. Semua unsur penegak hukum. Iya, semua penegak hukum, nggak usah pandang bulu. Harus benar-benar di depan dan di jalan benar ya. Di jalan yang benar, menjalankan mandat secara benar, dan nanti laporannya everything's delivered. Nah, kita boleh akhirnya menyebut KPK. Boleh. You itu lembaga ad hoc. Ad hoc. Betul. Selama kami di kantor-kantor penegak ini mempunyai kekurangan-kekurangan, you bekerja ekstra bagus, duitmu tuh banyak loh. Jangan sembarangan. Iya, betul. Jadi gimana? You deliver. Semuanya. Dan kita akan mendukung, tersenyum bersama Anda. Tapi in the meantime, kami kejaksaan itu bebenah internal. Dan you kalau mau tanya, KPK mau tanya ke kami, ketersediaan kami punya jaksa ini, semuanya itu on the right track, menuju kepada cita-cita yang diinginkan oleh pembangunan Pak Presiden. Termasuk penegak hukum polisi kita juga. Polisi harus disebut. Polisi. Mungkin tentara juga ada unsur penegak hukum. Semua elemen yang menegakkan hukum supaya kita itu berjalan dengan baik. Dan dalam masa KPK mematangkan diri, mereka mematangkan diri. So, prediksi kita, kalau KPK bagus, dan kemudian semua penegak hukum menjadi bagus, kita berharap, Pak, harapan kita mewah sekali, yaitu KPK selesai tugas. Ad hoc. Kan ad hoc. KPK selesai. Karena kejaksaan, keren. Polisi keren. Kehakiman keren. Pengadilan bukan bahasa orang Amerika. Sekolah hukum dan pengadilan. Di bahasa kita, pengadilan bukan tempat mencari keadilan. Selama ini. Selama ini maaf ya Pak Hakim, Pak Jaksa, jangan tersinggung secara personal. Kita ngomong lembaga. Yang kita omongkan bukan Bapak, tapi lembaga. Jadi Pak, kalau mereka bisa diundang kemari dan Bapak minta mereka bicara, saya pengadilan tinggi, saya pengadilan negeri, saya pengadilan ini, saya kejaksaan ini. Kami siap dalam 5 tahun on the track memanggul semua mandatnya KPK. Jadi kalau KPK ditiadakan jangan khawatir. Negara tidak akan terancam karena kami yang akan menjadi bumper. Harus gimana benar-benar tuh? Kami harus benar itu semuanya. Karena kan dulu ini
dibentuk karena yang 1, 2, 3 tadi kan lemah. kurang. Ya, sudah, unsur lemah begitu Lemah aja, aja. oke. Lemah Iya. diperkuat oleh beliau. Iya. Tapi ini sudah jalan berapa lama ini KPK ini? Iya. KPK Ada berjalan 20 tahun kali ada. 20. 20 ada. 20 tahun. Iya. 20 tahun itu up and downs, Iya. up and downs, Iya. terus menerus, Betul. secara stabil. Iya. Andai kata up-nya yang stabil dan Iya. down-nya itu tipis-tipis, Iya, iya. itu kita sudah percaya kita punya Iya. visi kepemimpinan, Iya. presiden, Iya. deliver. Deliver. Tapi ini tidak bisa bilang deliver. Hmm. KPK ini, apa kita boleh menyinggung perkara yang mungkin sensitif, tapi mungkin itu juga realistik. Iya, tapi sejauhnya untuk mencerdaskan, untuk supaya mensosialisasikan. Dan semua orang udah tahu. Udah tahu. Ya. Semua orang tahu. Tapi saya ingin menyebutkan itu Formula E itu. Formula E. Dan duit 2 triliun lebih yang dibelikan beras jadi bebusukan. Iya. Itu harus ada tanggung jawab pemimpin. Pemimpin. Kita tidak usah sebut pemimpinnya, tapi udah tahu itu siapa itu kan. Iyalah. Dia harus punya. Iya. Harus mempertanggungjawabkan. Tapi kadang-kadang begini katanya. Ini yang saya dengar ini Pak Kang Sobari, kadang-kadang dibilang begini. Begitu mau diambil, bukan diambil, begitu mau jadi saksi, kan kita tahapannya saksi dulu. Mau jadi saksi, diminta keterangan, ada politisasi. Akhirnya KPK ini maju mundur. Oh, harusnya gimana itu menurut? Kalau saya, gimana? kalau saya Ini menjadi, saya baca nih di media. kalau saya menjadi ketua KPK, politisasi itu apa? Iya. Politisasi itu apa? Oh, ini pekerjaan orang-orang politik dan memainkan kepentingan politik. Iya. Apa urusannya? Iya. Kan ketua, Iya. sini staf, Iya. bidang. Iya. Stafnya lapor nih, ini politisasi itu apa? Iya. Ini proses ini gini. Iya. Apa urusannya sama kita? Iya, kita menjalankan tugas kita kan. Kita ini urusannya bukan politik. Iya. Ada Jadi urusannya diletakkan pada kata barang siapa. Iya, betul. Barang siapa melanggar hukum, Iya. kena hukum. Iya. Ya, bukan barang siapa ditemani politik. Oh, tidak bisa. Kalau nanti orang politik akan ribut karena keputusan kita menjatuhkan hukuman berdasarkan fakta, tindakan kriminal, tindakan melawan hukum pada seseorang yang sedang menjadi pujaan Sontoloyo. Iya. Kan pujaan Sontoloyo. Iya, betul. Apa urusannya? Iya. Ku pertaruhkan jabatanku. Iya, betul. Kalau aku dianggap benar. Iya. Harusnya berani. Aku bekerja atas landasan filosofi. Iya, betul. Demi keadilan hukum. Iya. Demi tanggung jawab hukum. Iya. Dan demi masyarakat kita semuanya kan menonton. Semuanya menonton ini semua sekarang. menonton. Iya. Nanti rakyat yang akan tidak boleh, Bapak tidak boleh mundur. Iya. Nah, tapi kita kepala KPK tidak bilang gitu. Gue tanya aja, politisasi itu apa? Iya. Emangnya itu kosakata hukum. Iya. Hukum itu hanya ada 2 kata. Iya. Dugaan penyalahgunaan wewenang, Iya. bukti penyalahgunaan wewenang, tindakan Iya, betul. lebih lanjut. Iya. Dihukum 40 tahun atau 50 tahun. Iya. Dan 50 tahun itu dihukum beneran, Pak. Jangan dihukum dengan cara hukumnya Indonesia. Keluar dari pintu belakang. 2/3 hukuman sudah dijalani, Boleh. maka berhak mendapatkan Asimilasi. segala rupa pemotongan hukuman Pemotongan berdasarkan ini. Iya. Berdasarkan ini. Enggak lah. Tadi saya mengandaikan saya kepala KPK. Iya. Enggak ada yang ditakutin. Iya. Apalagi saya polisi, Iya. jenderal, dan punya pistol. Punya pistol. Kalau ada orang mau pistol aku, kan aku bisa pistol dulu, lebih dulu. Iya. Atau aku suruh dia menelpon memistol sini. Ada luka kan? Iya. Tapi dia mati. Iya. Aku luka sini, ya pedih, Pak. 3 bulan belum sembuh. Sebelah kiri, tapi aku sudah kasih dia mati. Iya. Kan ini nggak usah dibuktikan. Dia ini bukti. Dia mendahului. Tindak kriminal. Iya. Ku bunuh. Iya. Terus kalau aku karena ada tuduhan-tuduhan macam-macam dan ada tekanan politik, aku tidak tahu tekanan politik
Itu tidak ada tapi bisa ada dan aku bisa kalah. Iya. Kalau aku kalah karena tekanan politik bukan karena kebenaran. Iya. Aku letakkan ini jabatan. Iya, gitu. Betul. Aku tidak menjadi ketua KPK. Iya. Aku menjadi hamba Allah. Iya, betul. Posisiku hamba Allah itu tidak kurang. Iya. Apa yang ku takutkan? Iya. Lalu aku Kapolri. Iya. Kapolri aku telepon KPK. Iya. Ya mana nih, Bung? Urusan-urusan ini. Iya. Apa bantuan yang kami harus berikan? Iya. Kan ini bukan tanggung jawab Anda, bukan Polri. Polri itu memperbaiki diri, menyiapkan diri supaya Anda itu makin ringan tugasnya. Dan koordinasi itu ada. Ya selalu. Ada. Cuman kadang-kadang Selalu. implementasinya kadang-kadang. Implementasinya itu kalau presiden campur tangan itu memalukan. Iya, betul. Tapi apakah Presiden Van Solo ini melakukan campur tangan itu? Insya Allah tidak. Iya. Insya Allah tidak. Iya. Karena beliau itu ingin menjadi presiden yang kualitasnya itu memuaskan secara politik, mencukupi kepuasan spiritual. Iya. Ya, kalau secara politik, ya politik kita bisa deal dengan sana sini, tolonglah aku diperkuat. Bisa umpamanya begitu. Iya. Tapi yang spiritual, Iya, siapa betul. yang bisa? Iya. Kalau Tuhan sendiri yang Iya. Tuhan sendiri yang mau melindungi beliau, mau dijatuhkan tidak jatuh karena ada perlindungan itu. Iya. Tapi kalau kemudian nama baiknya tercoreng apa? Tuhan yang melindungi. Iya. Oh iya begitu. Ini karangan kita tentang Tuhan melindungi itu. Tapi karangan yang niscaya. Seperti itulah karena cara berpikir orang agama, mau tidak mau hanya begitu. Insya Allah Tuhan melindungi ini. Dan kan terbukti Pak, melindungi. Nah, KPK ya, dengan dukungan kepolisian, kejaksaan dan lain-lain. Nah, tapi yang menyebalkan itu pencuri-pencuri uang negara dalam jumlah besar, begitu di pengadilan sudah mendapat potongan. Bukan remisi, sudah potongan hukum itu. Potongan. Remisi nanti kalau sudah dihukum, sudah di penjara. Di wilayahnya kehakiman, penjara wilayahnya kehakiman. Ada perlakuan istimewa. Dari mana perlakuan istimewa? Pak, kalau kita tidak kasih bersih ini semuanya, tapi kita mempunyai presiden yang hebat. Beliau yang akan terlalu banyak pikiran, akan banyak pilek. Presiden itu banyak pilek karena gini nih. Dia sudah jelas para pelaku pelanggaran hukum khususnya kalau korupsi uang negara, hukumannya harus maksimal dan itu harus jalan. Iya, betul. Tapi Sontoloyo level bawah yang agak jauh dari itu Sontoloyo mempermainkan semua. Sontoloyo semua. Nah ini harus ada tindakan Pak. Ini tidak boleh hanya menjadi keluhan di podcast begini. Itu harus ada terapi. On the spot. On the spot. Aku kepala apa? Kejaksaan? Kepala kehakiman? Atau menteri kehakiman? Hukum dan HAM. Aku menteri hukum dan HAM tidak akan pernah tidur di rumah. Aku akan tidur di penjara. Cek on the spot semua. Cek on the spot. Kalau ada kalian, termasuk di penjara perempuan. Tapi aku tidak akan mengganggu itu perempuan-perempuan. Ada dirjen yang perempuan, biar dirjennya. Dirjennya suruh ke sana. Aku akan kontrol si dirjen. Dirjen ya. Kau kerjakan dengan baik. Kalau enggak, kau yang akan kena hukuman pertama, bukan si terpidana. Betul. Terpidana nanti. Bukan kalapas ya. Enggak usah, bukan kepala lapas. Kepala lapas saya sudah tahu. Dia takut sama saya. Bolehlah. Tidak takut pada Tuhan boleh. Karena takut pada saya bisa langsung membuat perbaikan-perbaikan. Kalau kamu hanya takut kepadaku, itu nilai ibadahmu sangat rendah. Itu urusanmu. Betul. Urusanmu, kau tidak soleh sebagai orang beragama. Kau tidak soleh, kau tidak dekat dengan Tuhan. Itu urusanmu, aku nggak bisa. Aku bukan khotib. Iya, betul Pak Kang Sobari. Sambil minum kita, sambil minum. Santai. Terus gimana kalau Formula E dan lain sebagainya itu nggak terangkat-angkat? Karena kalau ada yang ngomong begini, pendukungnya marah sama kita. Tapi kalau kita nggak ngomong, masyarakat mau mengadunya kemana? Bingung kadang-kadang. Gimana? Begini, gimana ini?
pertanggungjawaban publik yang saya miliki. Saya hanya berbicara tentang fakta. Fakta membuat saya harus membuat suatu moral judgment, political judgment. Aku udah ngomong berdasarkan fakta. Jadi kalian, saudara-saudaraku, pendampingnya, pemujanya, dinginkan kepalamu. Dinginkan. Jangan gampang-gampang memarahi orang yang berbicara tentang kritik kepada junjunganmu. Yang aku katakan fakta bahwa ini fakta. Fakta dan data. Fakta dan data. Informasi. Informasi, betul. Diolah dengan baik. Ini faktanya, yang kau junjung ini orang kayak gini. Apa kau menjadi buta karena duit? Kau kehilangan kebenaran karena duit? Kau warga negara apa? Dan hanya senang sesaat. Senang hanya beberapa saat. Kau orang yang namanya sarjana-sarjana. Kalau level sarjana aja mentalnya seperti itu. Siapa yang kita harap? Mak-mak. Ya nggak bisa lah. Betul. Orang yang kau junjung tinggi, tetap junjunglah. Tapi akui, kau yang mengakui kekurangan-kekurangannya. Karena junjunganmu sudah buta tuli terhadap kritik terhadap dirinya. Nafsunya begitu membara untuk mencapai jabatan berikut. Tapi kalian kan bukan boneka. Kalian bukan murid anak-anak. Kalian pribadi yang matang. Saya dukung hanya sebatas kalau dukunganku, kalau pujaanku ini berjalan di atas rel konstitusi. Dan dia punya tingkah laku itu memperkuat tegaknya NKRI harga mati. Kalau kau sendiri, engkau bosku, kau membayar aku. Kalau kau menyimpang, kau mau seluruh gajiku tak kembalikan. Kalau kau ingin begitu tak kembalikan. Tapi apa ada orang yang bisa berpikir begini? Berpikir aja nggak bisa, apalagi mengamalkan. Jadi bagaimana nih Kang Sobari? Jadi pemimpin yang bagaimana ini sebenarnya untuk memimpin negara kita ini? Harus kayak Pak Jokowi. Tapi ini calon-calon yang kita lihat di survei elektabilitas dan lain sebagainya, kok kayaknya agak jauh ini. Gimana nih Kang Sobari? Agak-agak jauh ini saya lihat. Kalau kan seorang pemimpin itu harus berani mengambil resiko dan bertanggung jawab membuat sejahtera rakyatnya. Nah ini bagaimana ini kalau begini nih kita ke depan ini? Ini hanya ilmu administrasi. Spesifik ilmu manajemen. Hanya ilmu manajemen. Tapi kalau ilmu manajemen saja tidak terpenuhi, lah terus kita suruh ngapain? Tapi begini ya, karena kita semua orang sudah tahu peta calon-calon presiden kita, dan semua orang tahu siapa yang tertinggi. Yang tertinggi itulah yang kita jadikan the champion. The champion lah. Apakah sama kira-kira kepemimpinan dengan Pak Jokowi? Perkara tidak sama itu sedikit masalah, tapi jangan terlalu digarisbawahi. Atau maukah meneruskan? Ini kan sekarang sudah dibuat. Oh itu wajib, itu wajib. Boleh, sudah dibuat track. Boleh belok-belok tapi jangan keluar track gitu. Enggak boleh. Karena begini Pak. Ya gimana Pak? A stable leadership system. A stable leadership strategy. Itu mesti ada. Kalau kata stable itu artinya presiden sebelum aku kemana? Ke sana. Nah aku ke sana. Kalau presiden sebelumku itu ke sana dan sambil sibuk memakmurkan rakyat dengan berbagai cara, aku akan lakukan itu. Kalau presiden yang sebelumku itu mempunyai suatu mandat konstitusi dan mandat pemikiran yang sudah dipikirkan jauh sebelumnya dan tidak pernah bisa dilaksanakan, maka apa yang dia sudah laksanakan dan belum selesai, aku yang akan laksanakan. Kalau nanti aku tidak bisa menyelesaikan, akulah yang dikenai tuduhan mangkrak. Kalau dia tidak, wong aku memang langsung penggantinya. Kalau begitu
gini nih, ini ada yang menarik ini Kang Sobari. Apalagi Kang Sobari kan alumni UI, doktor nih. Oh, nggak ada hubungannya. Bukan, paling tidak kan kita akademisi. Akademisi cara berpikirnya berpikir yang visioner. Dulu kita pernah ada GBHN loh. Iya. Nah, Ya, kalau begitu harusnya itu dibuat lagi dong GBHN itu supaya kita misalnya yang tadi saya bilang ini koridor GBHN. Iya. Boleh itu presiden ganti-ganti. Iya, Tapi yang udah di track Iya, itu jangan iya. lagi dirubah-rubah. Karena itu keputusan politik bersama. Nah, kan GBHN dulu berlaku 5 tahun. Gimana itu? Dan- Kang Sobari? Dan tahun ke-6 kan sudah terbayang di sini. Iya, betul. Tahun berikutnya Betul. terbayang. Nah, inilah itu namanya mandat perencanaan. Mandat perencanaan. Itu grand Grand planning, ya. strategic plan. Ini strategic plan. Oke. Kemudian bagaimana strategic plan itu Ya. diwujudkan melalui annual plan. Annual plan. Ada annual. Dan- Pak Kang Sobari kan orang LIPI. Orang LIPI itu kan waduh, tahu banget itu buat plan kayak begitu kan. Enggak. Enggak juga. Tapi bagi saya, Iya. LIPI adalah rumah kebebasan. Rumah Wah, kebebasan. senang saya. Iya. Itu saya tulis dalam novel saya. Iya. Kenangan kepada LIPI, rumah kebebasan. Kebebasan. Wah, senang lah. Dalam tulisan. Kita hormat kepada lembaga kita. Iya, iya. Supaya jangan mundur. Tak sebut rumah kebebasan. Memberi kebebasan berpikir yang bagus. Iya, iya. Itu kan tidak semua lembaga. Iya. Gitu, Pak. Terus Kang Sobari lagi buat buku juga nih. Apa? Oh. Saya dengar-dengar di berita itu apa? The President atau apa judulnya? Oh, The President sudah Presiden. selesai tahun 18. Sudah selesai tahun 18. Tahun 18 selesai. Iya. Dan Pak Jokowi sudah dilantik jadi presiden. Tahun 18. 18 berarti periode pertama ya. Padahal beliau Iya. baru selesai, baru akan pemilu, baru kampanye Iya. tahun 19. 19. Tapi tahun 18 sudah jadi presiden. Ya. Iya. Oh. Karangan itu begitu saya. Terus Pak Kang Sobari kan seorang budayawan. Kalau kita lihat kan budaya kita ini sekarang kan budaya kita ini sebenarnya hebat banget. Tapi kadang-kadang terpengaruh dengan budaya-budaya asing. Contohnya lah yang paling gampang saya sebut Korea, ya kan? Apa sih penyebabnya itu, Kang Sobari? Karena ini apa? Kita kan nanti 2045 kan sudah dicanangkan sama presiden kita. Iya. Kita akan menjadi 10 besar Iya. atau 5 besar dunia. Obsesi kita sih. Nah, Dalam ekonomi. ekonomi. Nah, Ya tentu yang lain-lain. ekonomi dan lain-lain. Tentunya kan awaknya ini kan milenial kita sekarang. Nah, Iya. kalau kita contoh budaya sana budaya sini, apa? Ada masalah atau gimana? Dari teropongnya ahli budaya nih, gimana? Kalau ini Gimana? umpama saya nggak mengerti budaya, Iya. tapi setidaknya saya punya perasaan. Punya perasaan. Nah, ini saja, berdasarkan ini saja. Tidak usah selalu Iya. scholarly formulated, tidak perlu. Iya. Ini berdasarkan feeling. Feeling. Oke. Nah, urusan-urusan kayak Korea itu apa? Iya, Dahsyat dia. Iya. Karena apa? Iya. Ada political will. Political will. Ada oke. political will Iya. untuk memfungsikan apa yang kita sebut Iya. cultural diplomacy. Yap. Diplomasi budaya. Kita tidak Diplomasi. punya ini. Lah, Kita tidak punya ini. Mereka punya. Kementerian kita enggak ada. Kan apa itu diemban oleh Nggak ada. Kemlu? Sudah. Kemlu. Iya, sudah. Kemlu harusnya. Ada kata-kata Hah. cultural diplomacy itu selalu ada. Oh, Saya oke. dulu sering diundang untuk ngomong-ngomongan tentang cultural diplomacy. Iya, iya. Tapi long time ago. Long time ago. Dan omongan dalam forum itu belum tentu dilaksanakan. Ya, atau biaya tinggi kali atau bagaimana? Pakarnya nggak ada? Oh, kalau omongan yang kita omongkan dulu itu agak simplemente itu. Iya. Agak simplemente. Kalau sekarang ini memang yang butuh. Bagi saya, Iya. saya sudah ngomong dengan kawan-kawan. Karya-karya seni Iya. kita, apakah itu drama, Iya. apakah itu dongeng-dongeng daerah, apakah itu novel sejarah, Iya. dan sejenis. Iya. Banyak sekali yang bisa diangkat menjadi film-film Iya. untuk sarana diplomasi kebudayaan. Iya. Kalau saya bilang itu buku sastra tapi tidak terlampau dihitung sebagai sastra, Iya. namun basis sejarahnya dan kapasitas imajiner sang pengarang Iya. itu dahsyat. Iya. Namanya Nogososro Sabu Inten. Wah, Itu basisnya Iya. Kerajaan Demak kehilangan 2 pusaka yang paling penting. Iya.
dan seorang tokoh yang dulunya Panglima Wiratamtama di keraton meninggalkan jabatannya. Gua nggak bisa. Aku nggak bisa menemukan itu pusaka berdasarkan kriteria kerjanya keraton. Keraton membutuhkan ini begini-begini. Tidak bisa. Aku butuh waktu yang panjang dan aku butuh all the time. Full time tugas. Dia namanya Mahesa Jenar, meninggalkan pekerjaan itu dan mengabdi kepada keraton tanpa dibayar. Akhirnya pusaka itu ketemu. Panjang 28 buku. Panjang sekali. Ketemu, tugas deliver. Kembalikan ke keraton. Stability back to normal. Satu. Itu dahsyat. Yang kedua buku, ini lebih banyak. 300-an buku. 300-an buku. Api di Bukit Menoreh. Api di Bukit Menoreh. Kalau ada filmnya itu. Hanya satu seri kecil sekali yang tidak memuaskan. Nah, kalau ini difilmkan kembali dengan lebih serius. Tapi ya mohon maaf, kita para penulis skenario dan sutradara dan sejenisnya itu tidak dipercayai oleh dunia bisnis. Karena dunia bisnis tidak mau mendukung. Idealisme mereka tergantung di awang-awang, di langit Nusantara. Idealismenya ada. Tapi pemerintah juga, memang pemerintah sudah bagus memberi biaya sangat besar kepada dunia pendidikan. Tapi bagaimana dunia kebudayaan? Dikbud banyak. Pendidikan dan budaya di situ harusnya. Di situ, tapi bagaimana kok itu larinya hanya pada kebudayaan? Saya ingin ngomong gitu tidak ingin menganggap salah kepada menteri PDK. Tidak ada yang salah. Cuman kita mau nyorotin gini, Kang Sobari. Ini kan gini, saya pernah baca juga ini. Dibilang begini, kalau satu negara suka mengikuti budaya-budaya lain, artinya milenia kita ini, anak-anak muda kita ini, nggak tahu apa yang mau dicontoh. Nah, sehingga dia mencontoh ke negara lain. Benar. Bagaimana menurut Kang Sobari? Apa ada sedikit? Enggak, negara kita ini udah hebat. Maksud saya biar lebih sempurna. Belum. Ada nggak yang perlu kita perbaiki dalam budaya? Karena budaya ini perlu sekali. Banyak sekali. Gimana itu, Kang Sobari? Banyak sekali. Kalau perlu kita buat nanti berapa episode, kita bicara budaya lagi kalau perlu. Kalau Menteri Pendidikan tidak tahu ini, dan menteri yang sudah dicopot lagi, itu sama sekali tidak tahu ini. Menteri sebelumnya. Kita nggak usah sebut namanya kan, orang udah tahu semua. Tahu. Udah tahu semuanya. Yohanes. Dia tidak tahu ini. Bagaimana pendidikan akan berubah? Situasi itu akan berubah tidak secara teoritik yang memerlukan prakondisi yang begitu kompleks. Ini jangan teoritik. Perubahan itu melalui tindakan-tindakan yang namanya kebijaksanaan tahunan. Kebijaksanaan menteri. Gini. Sekarang ini anak-anak tidak pernah membaca buku, aku akan datang ke SMA, dan SMP. Bahwa to make sure bahwa anak-anak itu membaca sastra. Aku nggak akan pulang. Dan aku tidak akan ke kantor. Kalau ada yang harus ditandatangani, kau datang ke SMP 12, itu SMP dulu. Kau datang ke SMP 12, di jalan apa? Wijaya 9. Wijaya 9. Nah, kalau ada yang ditandatangani, ditandatanganlah ke SMP 12. Tapi mobil itu dikawal oleh polisi. Drivernya KKO. Marinir. Denjaka dikawal supaya make sure bahwa uang, kan ada uang yang kita tanda tangani. Aku tidak akan pernah ke kantor, aku akan ke sono. Jadi anak itu betul-betul membaca, bukan hanya janji kosong. Kau membaca apa yang kau baca? Menteri mesti tanya, apa Nduk? Nak, Gus, yang kau baca apa? Pak, ini buku ini. Kamu ngerti intinya bagaimana jalan ceritanya? Ceritanya begini-gini. Oke, bagus sekali kau. Pesan utamanya apa nak ini cerita ini? Begini, kau bagus sekali. Kau ini bisa jadi menteri pendidikan. Ya mesti begitu, Pak. Tahu nih leluconnya Pak Fuad Hasan. Gimana? Pak Fuad Hasan gitu perokok berat. Iya. Di depan anak-anak SMP yang diundang ke kantor.
Ada anak yang kritis. Ya. Pak Menteri, mohon izin, saya mau bertanya. Ya. Pak Menteri, bagi anak-anak dilarang rokok, mengapa Pak Menteri merokok? Ya. Kok nggak ngasih contoh? Udah apa-apa, kau boleh ngerokok nanti kalau kau jadi Menteri Pendidikan. Nah, ini selingan ini Ya. produktif. Ya, ini masalah budaya tadi, Pak. Kenapa? Saya lihat itu satu negara itu bisa berubah dan bisa maju tapi nggak majunya, banyak mundurnya bila mana suka mencontoh budaya asing. Sudah lama kan itu, Pak. Contohnya begini, Pak. Kita ini kan budaya kita banyak sekali apa? Semuanya ada. Jaipong ada, tortor Ya, ada, tari Bali ada. Ada semua. Masalah apa? Dulu kalau saya Soekarno Putra ada nari-nari begini. Kenapa itu mati semua sekarang, Pak? Apa ini penyebabnya? Sebagai tidak ada suatu cara pandang strategik. Cara pandang ada, tapi enggak strategik. Jadi kalau cara pandang tidak strategik, ya cara pandang itu hanya diomongkan dalam rapat-rapat dinas. Selesai. Implementasi enggak ada. Nah, kalau bilang ini strategik, itu sebagai cultural diplomacy. Nah, kita harus lakukan ini. Buat ini. Dananya jangan tanya orang lain. Menteri PDK, aku, stafku, kau stafku, dan kau itu sineas. Kau ini novelis, kau ini apa? Kau novelis, hidupmu agak susah. Novelmu akan aku beli dengan harga mahal. Supaya hidupmu jangan... aku akan berjuang ke Bappenas. Minta tambahan. Kita ini departemen yang budgetnya paling besar. Tapi masih kurang. Aku tak lapor Pak Jokowi. Betul. Apakah itu sudah dilakukan, Pak? Imajinasi ini hanya ada imajinasi orang-orang yang kreatif. Kalau menteri itu kan ada patokan kerja. Masuk jam 8, pulang jam semaunya, jam berapa. Kadang-kadang mungkin ada yang pulang jam 12 malam. Ada. Tapi what do you do within that so long time? Because your product, your result is just big zero. Big zero, oke. Ya menteri-menteri itu big zero. Kalau nggak bisa, yang pertama mesti dikembalikan, tak kembalikan pendidikan sastra, anak-anak membaca sastra. Pak, di Amerika itu tempo hari pernah ada berita bahwa pebisnis yang hebat itu bukan dari Harvard Business School, bukan dari orang-orang Fakultas Sastra. Wah, itu kan surprising gitu. Surprising. Harvard Business School itu apa? Ya, kita bukan menjelekkan mereka, tapi mengapa kok sastra yang bikin? Itu yang belum bisa diverifikasi dengan jelas. Tapi yang bisa dengan jelas, kecuali Bill Gates ada orang-orang drop out, tapi menjadi pimpinan dunia bisnis terbesar di planet bumi. Dan pernah jagoan terbesar itu diundang ke Harvard waktu orang-orang itu diinaugurasi atau apa namanya, yang dikasih gelar-gelar wisuda. Wisuda akhirnya kan inaugurasi juga itu. Wisuda. Para wisudawan, dia bicara para wisudawan. Aku tahu di antara kalian itu yang hebat-hebat, dan karena kalian hebat, kalian itu akan menjadi pegawai yang prestisius. Gaji Anda tinggi, fasilitas Anda tinggi. Anda baru masuk pertama kalau Anda menjadi direktur, kami sudah sediakan mobil mewah, mobil dinas. Yang ada akhirnya nanti bisa kalian miliki. Tapi gini, Bung, ini berita bagus. Berita yang agak memalukan sedikit itu, yang menandatangani struk gaji itu orang drop out dari sekolahan ini, yaitu aku. Drop out. Tapi yang menandatangani struk gajinya para direktur yang keren-keren itu. Nah, ini menjadi pertanyaan, Pak. Bagaimana kalau orang-orang drop out ini, selain orang sastra yang kemudian menjadi moncer, menjadi betul-betul terkemuka, pebisnis ini lulusan sastra, yang ini sastra, yang ini bukan sastra, bukan apa-apa, ini drop outan. Drop out lagi mana? Gimana, Pak? Nah, ini pertanyaan ini tadi menjadi sesuatu yang penting, Pak.
Kita tidak mengajarkan anak-anak untuk drop out, tapi kita mengajarkan anak membaca sastra. Bahasa sastra, ya. Itu sudah proven by the tradition in America. Ya. Nah, kalau kita juga ngambil gitu, saya bisa bercerita agak panjang lebar, tapi saya kira kita tidak punya waktu. Ya. Bahwa membaca sastra itu, jangan pernah dianggap dia hanya membaca sastra. Ya. Membaca sastra itu membaca karakter. Sastra adalah tempat di mana what we call it character building. Karakter building, ya, membangun karakter kita di ya. dunia sastra. Ya. Membangun apa yang namanya kebudayaan. Ya, karakter itu Ya. bagian dari kebudayaan, tapi membangun kebudayaan in general. Ya. Ajarkan anak ini bertanggung jawab. Yep. Ajari suruh antri. Ya. Tentara bisa dididik gitu, mengapa sipil tidak? Pasti bisa. Ya, ya, ya. Nah, kalau bisa itu tentara dilatih agak pendek. Kalau anak sekolah dilatihnya itu dari tahun pertama 6 tahun ditambah 3 tahun ditambah 3 tahun. Ya. Ditambah 5 tahun. Perguruan tinggi cukup panjang. Ya. Hanya mengajarkan disiplin nggak bisa. Bisa lah. Ya, ya, Itu setuju. penyakit-penyakit kebudayaan kita. Ya. Itu nggak bisa itu. Lalu kita tinggal menjadi konsumen budaya asing. Itu yang Konsumen. Tapi saya juga konsumen loh, Pak, karena saya memuja The Beatles. ya, tapi kan tidak secara seperti sekarang sampai ada perubahan-perubahan. Ya, Itu kan? memberi inspirasi. Iya, kalau untuk inspirasi boleh. Tapi kalau Memberi sampai ada perubahan, inspirasi. kalau anak-anak kita sekarang ini kita harapkan janganlah sampai berubah juga. Tidak Itu boleh. bahaya sekali. Tidak boleh. Dan orang tua harus tahu itu. Iya. Orang tua itu bukan hanya Nggak- kita dua ini. Nggak, takutnya Orang tua rumah. ada juga orang tua ikut-ikutan anaknya sekarang. Nah. Itu yang repot kita. Nah, oke. Kalau orang tua dalam pengertian itu Iya. sudah terlalu jauh salah, ini menteri yang bisa. Menteri harus pidato toh. Iya. Pidato itu sering. Saya akan mengulang loh, Bung. Ini pidato saya ini sama dengan khotbah. Iya. Khotbah itu banyak yang diulang-ulang. Nah, saya akan mengulang hal yang fundamental. Iya. Bacalah sastra. Iya. Ini apa lembaga apa dari Jerman itu apa itu? Itu orangnya Iya. punya pendirian, Punya keren. pendirian. Oke. Barang siapa tidak membaca sastra, Iya. bajinganlah dia itu, Nah. siapapun dia. Iya. Iya, iya. Itu- Nah, kalau tidak- menteri PDK, Iya. kalian harus membaca sastra. Kalau tidak, kau itu bajingan. Ya menteri ngomong gitu. Ini keras loh, ini Ya keras. sangat. keras loh ini. Dan memang bangsa kita perlu keras begini Perlu keras itu untuk bangsa kita. melakukan sesuatu Oke. revolusi mental. revolutionary Iya. change. Enggak, tapi ini benar ini apa Kang Sobari benar ini masalah sastra ini. Goethe, Pak. Oh, Goethe Institute. Goethe. Goethe Institute aku tahu. Goethe yang ngomong gitu. Itu Goethe itu saya ingat Goethe Institute itu sekalian budaya dan bahasa Iya, belajar iya. bahasa Jerman. Pokoknya kebudayaan, Ya. karena bahasa itu kebudayaan. Banyak. Itu Nah. kebudayaan Jerman gitu Ya, aja. Goethe Institute aku Goethe. tahu banget itu ada di Sana. Pramuka kalau nggak salah saya. Enggak dong, Menteng sono dong. Menteng ya, Menteng Oke. sono. Oke. Nah, ini satu saya mau menarik gini. Menarik gini Pak Kang Sobari. Tadi budaya itu betul. Saya punya anak nih. Saya cerita ini true story. Anak saya itu sekolah kebetulan di Amerika, di New York University, NYU. Dia udah selesai. Ya, kebetulan dapat LPDP juga beasiswa dari negara kita. Nah, dia begitu sampai di sana, dia paling hobi itu melihat sejarah Amerika. Ya bagus. Sejarah. Sudah bagus itu. Semua sejarah. Saya juga heran. Orang Indonesia yang usianya 20 sekian tahun, nyampe di sana hanya sekolah 1,5 tahun, bisa mindsetnya itu dirubah Menggunakan waktu untuk melihat sejarah. sejarah Amerika itu. Ya bagus. Nah, ini sekarang kan sebenarnya itu kan harus ada apa ya himbauan dari pendidikan kita dan sebagainya untuk melihat membaca juga sejarah-sejarah kita supaya jangan terputus. Ya memang. Bagaimana dulu presiden kita pertama, bagaimana Sriwijaya Majapahit, bagaimana membentuk kita, bagaimana kita ini dulu negara maritim dan negara sebagainya. Iya. Gimana Betul, menurut betul. Kang Sobari? Perlu nggak ini itu himbauan keren. ini? Itu keren. Keren itu ya sebenarnya. Tapi mari kita juga realistik Yep. bahwa semua yang keren itu sering berakhir di bak sampah. Di bak sampah gitu. Karena kebijakan-kebijakan ditulis kan.
Oke. Kebijakannya ini. Oke. Ini. Yuk, Dirjen, nggak usah dilaksanakan. Nggak bisa dilaksanakan. Nggak usah. Nggak bisa Terus gimana? buang aja. Oh, gitu. Masih sering kejadian begitu ya? Ya tidak letterlang seperti ini. Iya. Tapi maksud saya dokumen-dokumen negara yang penting-penting itu dibuat untuk dilupakan. Dilupakan. Jangan marah, Dirjen, Menteri. Iya. Kita ngomongkan sesuatu yang getir. Iya. Tapi karena kita sudah kehabisan kesabaran. Iya. Ya kita belak-belakan terpaksa. Iya. Dokumen disusun bukan menjadi dokumen rahasia, bukan menjadi dokumen yang akan dilaksanakan untuk menjadi guidance selama 30 tahun masa kepemimpinan. Berapa presiden itu? 6 presiden. 6 presiden, seluruh yang harus dikerjakan kita sudah set up. The whole planning, all plannings has already been formulated. Tapi ternyata dokumen-dokumen itu kalian coret-coret dan kalian apa? Dan kita mencoba dan dokumen melupakan. itu adanya di Belanda lagi. Adanya di mana-mana yang kita sudah nggak ada. Tapi begini Pak, it is okay. Apapun yang terjadi, anggaplah itu masa lalu kita. Masa lalu kita yang getir, yang memalukan. Nah kalau sekarang ini Menteri Pendidikan itu kembalikan itu sastra. Hebat itu Menteri kita sekarang. Hebat itu. Ya bagus, tapi belum mengembalikan ke sastra. Belum kembali ke sastra. Ya, saya pidato tentang sastra di depan para profesor UI. Yang pada hari pahlawan membaca puisi. Nah, saya pidato pembukaan bahwa yang Anda laksanakan ini sebuah tindakan dan rencana membangun tradisi long lasting bagus. Mengapa? Karena sastra itu nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman. Ya nabi sekarang ini. Karena kita nggak punya nabi yang bisa menyarankan begini begitu. Sastra bisa. Sastra bilang gini. Kalian, kalau kalian belajar ekonomi tentu penting. Tapi ekonomi itu ilmu rebutan. Bagaimana Anda survive dalam rebut-rebutan? Kalau Anda belajar hukum, fine, that is very good. Tapi yang harus diingat, dan yang diingat itu tidak karena imajinasi, tapi karena realitas dalam praktek-praktek hukum. Law has nothing to do with justice. Betul. Jadi hati-hati. So apa yang berhubungan dengan justice? Ilmu pengetahuan ini telah memenuhi janjinya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia. Produksi, jadi ilmu pengetahuan dan teknologi. Memenuhi janjinya, membuat produksi terpenuhi. Kebutuhan kesehatan terpenuhi. Jaket yang bagus-bagus terpenuhi. Baju-baju terpenuhi. Tapi apa? Berapa orang yang punya baju seperti ini? Sangat sedikit. Dan yang punya jaket seperti ini tidak terlalu banyak. Mahal. Lalu ini tidak adil. Ilmu dan teknologi tidak bisa membagi. Dia tidak punya ilmu membagi. Siapa yang bisa membagi? Jiwa manusia. Jiwa manusia direfleksikan dalam apa? Dunia sastra. Mengapa? Itu saya agak ulang-ulang. Seperti khotbah. Dan saya tidak malu mengulang. Karena ini pesan penting yang belum pernah menimbulkan perubahan. Karena literature speaks the language of humanity. Ekonomi ngomong kemanusiaan, kagak. Hukum has nothing to do with justice. Lalu ilmu. Semuanya berfungsi untuk memenuhi prasyarat keilmuan. Tapi tidak memenuhi kebutuhan kemanusiaan. Hanya dunia sastra yang berbicara tentang bahasa kemanusiaan. Speak the language of humanity. Apakah artinya itu? Sastra itu nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman ini tidak punya ajaran yang terlalu banyak, cuman satu. So, kau boleh punya ideologi lain. Kau boleh tidak suka orang non-Islam. Boleh. Tapi kau mesti sadar, yang akan kau suka siapa? Kan ajaranmu itu tidak hanya senang kepada orang Islam,
tidak hanya senang kepada orang Indonesia, tidak hanya senang kepada gagasan-gagasan besar, tapi kalian juga harus senang. Senang itu artinya harus cinta kepada manusia, siapapun dia, apapun agamanya. Ukhuwah basariyah. Wah, hebat sekali. Ukhuwah kemanusiaan. Ya, jadi kita harus sayang menyayangi. Loh, bagaimana tidak, Pak? Harga menghargai. Ini harganya NKRI, Pak. Ya, apalagi kita berbeda semuanya, Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Dari dulu kita sudah sadar dari dulu berbeda. Mengapa baru benci sekarang? Iya. Kenapa dimasalahkan sekarang? Kok menjadi masalah sekarang? Emang itu Republik ini baru kemarin siang. Sudah 70 tahun, hampir 75. 76 kalau hampir 76. Ya, merdeka kita. Segitu lamanya. Apa tidak cukup 6 tahun saja membangun bangsa ini? Betul. Sekedar untuk membangun apa yang namanya love. Karena Islam itu lebih keren lagi, ungkapannya ya. Bukan kalau Islam keren, bukan lebih. Islam itu keren ungkapannya. Menurut Rumi, my religion is love. My religion is love. Love. Dan apa yang saya katakan, literature itu the last prophet. Nabi zaman akhir. Nabi zaman akhir berbicara apa? Speak the language of humanity. Nabi zaman akhir berbicara tentang love. Keren ya? Ya, kalaulah bangsa kita ini semuanya paham tentang itu, saya yakin, saya percaya negara ini akan tetap utuh dan kuat ya, Pak. Pak Sobari kira-kira. Kalau dari dulu begitu, kita udah hebat banget ya. Di zaman Bung Karno, 20 tahun, itu kita sudah siap. Namanya omong kosong Orde Baru. Tinggal landas. Tinggal landas. Terus orang-orang bilang apa? Tinggal landasmu. Bahasa Jawa itu ya. Itu mudah-mudahan banyak yang mengerti, mudah-mudahan itu. Pak Kang Sobari, ini banyak ini kayaknya saya banyak yang mau saya angkat lagi. Misalnya masalah budaya, masalah intoleran. Tapi mungkin di episode berikutnya saya lihat kan ajaran Pak Gus Dur itu intoleran itu bagus sekali. Bukan bagus. Dia paling tidak senang dengan intoleran. Nah, dia tidak senang. Saya baca-baca juga Pak Kang Sobari ini kan paham banget tentang Pak Gus Dur kita ini. Kayaknya nanti di episode berikutnya saya kepingin mau mengundang lagi, kita bicarakan itu gimana. Setuju ya Pak ya? Itu tema ini tema kepemimpinan nih semua. Kita kepemimpinan, makanya. Yang akan datang itu kepemimpinan lagi itu tidak ada salahnya. Karena kita koyak-moyak. Kita apa namanya? Merana. Bangsa ini merana karena kepemimpinan yang selalu mengabaikan apa yang wajib. Tapi ini tidak di kepemimpinannya Mr. Joko Widodo. Beliau mencoba. Jadi kalau gitu gini, sebelum kita tutup Pak Kang Sobari. Jadi untuk negara kita ke depan ini tentunya apa pesan Kang Sobari kepada kita semuanya agar kita tidak salah memilih pemimpin di tahun 2024? Mungkin kasih clue-nya dikit lah. Pemimpin harus begini, begini, begini. Sebelum kita tutup, dan juga untuk anak-anak milenial kita, apa pesan Pak Kang Sobari? Agak sederhana lah. Agak sederhana lah. Tidak usah masuk ke wilayah teknis. Kita bisa menjelaskan yang teknis, tapi kan by the time that has already approaching the end, kita pendek saja. Pemimpin nasional kita itu orang yang saleh. Bukan saleh secara agama, tapi saleh secara politik. Cukup secara politik saja. Karena kalau saleh secara politik itu akan dahsyat, dia otomatis akan saleh secara ekonomi, akan saleh secara kebudayaan, dan akan saleh secara politik. Itu menjadi very devoted president, very concerned president. A nationalistic type of president's leadership. Rumusannya begitu. Panjang. Untuk apa anak-anak milenial kita, karena dia diharapkan tahun 2045, apa message atau pesan dari Kang Sobari sebagai budayawan? Message kepada mereka supaya mereka bagaimana gitu. Anak-anak milenial enggak usah kecil hati. Kalian enggak usah kecil hati. Kalian juga tahu apa yang mesti kalian pilih. Kalau kalian keliru memilih satu kali saja dalam tahap pemilihan pertama, keliru,
Iya. Itu kita orang-orang tua tidak akan menyalahkan, Iya. tapi jangan lupa Iya. orang-orang besar di masa lampau, Iya. bangsa kita sendiri, angkatan 45. Iya. Itu tokoh-tokoh yang sekolahan. Ya. Orang sekolahan itu semuanya membaca sastra. Sastra. Tidak ada yang tidak membaca sastra. Ya. Dan kalau Soedjatmoko, Ya. rektor PBB, Ya. bilang, kalau kalian ingin mengerti politik, bacalah novel. Novel, oke. Begitu. Begitu. Itu ungkapan yang betul-betul dahsyat. Novel, tempat di mana kita belajar berbagai hal, tapi politik dalam novel. Perkara politik dalam novel itu well described. Well described. Begitu Pak. Begitu Pak Es. Yep. Okay. Jadi begitulah Soedjatmoko. Orang besar Pak. Kita ini punya orang besar yang kita terlantarkan. Makamnya tidak pernah kita jenguk. Kita tidak pernah kirim doa. Pak Saleh, almarhum Saleh ya. Soedjatmoko. Sorry, maaf. Saya luruskan, Soedjatmoko. Memang barangkali ada di antara pamannya atau bernama Saleh. Barangkali ada, ya. Ada Pak Kismadi itu sepupunya, Kismadi Saleh. Oke. Keren, Pak. Keren, Pak. Kang Sobari, saya senang sekali Kang. Mungkin saya akan mengundang lagi di episode berikutnya, Bang. Siap. Kita akhiri dulu untuk hari ini. Saya terima kasih. Saya akan menyampaikan kepada publikan semuanya. Publikan dimanapun berada. Kita tadi sudah mengupas sedikit tentang kepemimpinan dan juga untuk anak-anak milenial bagaimana pemimpin yang akan datang. Dari budayawan kita Kang Sobari mengatakan bacalah sastra, dan juga untuk milenial jangan sungkan-sungkan. Mari kita banyak belajar semuanya. Ini pesan dari kita semuanya. Mudah-mudahan negara kita tetap utuh. 2045 kita menjadi negara yang hebat. Amin. 10 besar dunia. Amin. Amin. Sampai ketemu lagi. Barokah. Bye.